Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah. Materi kami yaitu mengidentifikasi jenis dan bentuk karya ilmiah. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dinda Triardianti Fitriana dan teman-teman saya ada Arpina Anggreyani, Feni Alfia, Siti Aisyah, dan Heliana Safitri. Materi yang akan kami bahas yaitu pengertian karya ilmiah, jenis karya ilmiah, dan bentuk karya ilmiah beserta contohnya. Karya tulis ilmiah adalah tulisan yang didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu, dengan sistematika penulisan bersantun, bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, karya ilmiah merupakan karya tulis yang dibuat dengan prinsip ilmiah menurut data dan fakta seperti observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Karya ilmiah terbagi atas karangan ilmiah dan laporan ilmiah. Karangan ilmiah adalah salah satu jenis karangan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya. Selanjutnya, syarat karya tulis ilmiah. Yang pertama, penulisannya berdasarkan hasil penelitian. Yang kedua, pembahasan masalahnya objektif sesuai dengan fakta. Yang ketiga, karangan itu mengandung masalah yang sedang dicarikan pemecahannya. Yang keempat, dalam penyajian dan pemecahan masalah menggunakan metode tertentu. Yang kelima, bahasanya harus lengkap, terperinci, teratur, dan cermat. Yang keenam, bahasanya digunakan hendaklah benar, jelas, ringkas, dan tepat, sehingga tidak terbuka kemungkinan bagi pembaca untuk salah tafsir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karya jenis ilmiah. Yang pertama, paper. Paper merupakan hasil penelitian yang kita buat. Dengan kata lain, paper sama dengan tugas akhir. Hanya saja ringkas serta tidak serinci, sebuah riset tugas akhir. Yang kedua, makalah. Karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah disertai analisis logis dan objektif. Secara umum, tujuan penulisan makalah adalah untuk kepentingan penyajian hasil penelitian atau gagasan pemikiran dalam suatu diskusi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Feni Alfia. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya Siti Aisyah yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi berikutnya, yaitu modul diktat, karya tulis, dan skripsi. Yang pertama yaitu modul. Modul pembelajaran merupakan satuan program belajar mengajar yang terkecil yang dipelajari oleh siswa sendiri secara perorangan atau diajarkan oleh siswa kepada dirinya sendiri. Sedangkan untuk contoh modul sendiri itu seperti gambar di samping ya. Nah, sedangkan untuk ciri-ciri modul itu sendiri yaitu yang pertama, dirancang untuk pembelajaran mandiri. Yang kedua, program pembelajaran itu yang utuh dan sistematis. Dan yang ketiga, hanya menyediakan satu materi pembahasan pembelajaran tertentu. Yang keempat, memuat tujuan, kegiatan pembelajaran, dan evaluasi. Yang kelima, disajikan secara komunikatif dua arah yang dimana antara guru dan peserta didik. Nah, saat maksudnya itu guru menjelaskan nih, terus peserta didik ini menyimak. Nah, dari hasil menyimak penjelasan dari guru ini tadi, dia mengajukan sebuah pertanyaan. Nah, guru ini akan merespon pertanyaan dari peserta didik ini. Nah, disitulah terjadi komunikasi dua arah. Yang keenam, diupayakan dapat mengganti beberapa peran guru. Yang terakhir atau yang ketujuh, nah, cakupan bahasa atau materi itu terfokus dan terukur. Materi berikutnya yaitu diktat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diktat adalah pegangan yang dibuat guru berupa kutipan bentuk tulisan atau ketikan. Nah, contoh diktat itu sendiri seperti gambar di samping. Sedangkan untuk ciri-ciri diktat itu sendiri, yang pertama, ditulis dengan singkat dan padat. Yang kedua, bahasa yang digunakan itu tidak bertele-tele. Yang ketiga, berisi intisari semua materi pembelajaran. Yang keempat, itu harus ditulis sendiri oleh guru. Materi berikutnya yaitu karya tulis. Karya tulis merupakan hasil karangan dalam bentuk tulisan atau karangan yang mengetengahkan hasil pemikiran, hasil pengamatan, tinjauan dalam bidang tertentu yang disusun secara sistematis. Sedangkan untuk karya tulis itu sendiri dibagi menjadi 3.
yaitu karya tulis ilmiah, karya tulis non-ilmiah, dan karya tulis populer. Yang pertama yaitu karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan suatu karangan atau tulisan diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu. Yang kedua, karya tulis non-ilmiah. Karya tulis non-ilmiah itu merupakan karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, bersifat subjektif dan tidak didukung fakta umum. Sedangkan untuk karya tulis populer ini merupakan semacam karangan ilmiah yang mencakup ciri-ciri karangan ilmiah, yaitu menyajikan fakta-fakta secara cermat, jujur, netral, dan sistematis. Sedangkan pemaparannya itu jelas, ringkas, dan tepat. Materi berikutnya yaitu skripsi. Skripsi merupakan karya tulis ilmiah berdasarkan hasil penelitian lapangan atau studi kepustakaan yang disusun mahasiswa sesuai dengan bidang studinya sebagai tugas akhir dalam studi formalnya di fakultas. Sedangkan untuk contoh skripsi itu sendiri seperti gambar samping. Jadi, tesis itu merupakan bukti kemampuan yang bersangkutan dalam penelitian dan pengembangan pada salah satu bidang keilmuan dalam ilmu pendidikan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang disertasi. Disertasi juga merupakan bagian dari jenis-jenis karya ilmiah. Disertasi adalah karya tulis ilmiah resmi akhir seseorang mahasiswa dalam menyelesaikan program S3. Nah, artinya disertasi itu adalah tugas akhir di ujung perkuliahan dan juga persyaratan dalam menyelesaikan program S3 atau doktor. Jadi, disertasi itu merupakan bukti kemampuan yang bersangkutan dalam penelitian dan yang berhubungan dengan penemuan baru dalam salah satu disiplin ilmu pendidikan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang laporan penelitian. Laporan penelitian juga termasuk dalam jenis-jenis karya ilmiah. Artinya, laporan penelitian merupakan laporan ilmiah. Nah, untuk itu maka harus dibuat secara sistematis dan logis pada setiap bagian-bagian sehingga pembaca mudah memahami langkah-langkah yang telah ditempuh dalam penelitian dan hasilnya. Jadi, itu tadi beberapa jenis bentuk karya ilmiah yang sudah dibahas oleh teman-teman saya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bentuk karya ilmiah. Jadi, bentuk karya ilmiah ini dibagi menjadi 3 bentuk. Apa aja sih bentuk-bentuknya? Ada yang tahu nggak? Kalau gitu, kita akan membahasnya satu persatu ya. Bentuk karya ilmiah yang pertama yaitu bentuk populer. Pada karya ilmiah ini bentuknya manasuka. Apa sih maksudnya berbentuk manasuka? Jadi maksudnya itu sesuka hati untuk menggunakan bahasa yang santai dalam bentuk ringkas. Mengapa diberi istilah populer? Karena istilah populer ini digunakan untuk menyatakan topik yang akrab dengan masyarakat dan banyak disenangi oleh masyarakat karena gaya bahasanya yang santai dan mudah dipahami. Pada karya ilmiah ini, kalimat-kalimat yang digunakan itu sederhana, namun tidak berupa candaan atau rekaan. Salah satu contohnya yaitu koran dan majalah. Karya ilmiah yang kedua yaitu bentuk semi formal. Karya ilmiah ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu halaman, judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Biasanya bentuk karya ilmiah ini digunakan dalam berbagai jenis laporan dan makalah. Bentuk karya ilmiah yang ketiga yaitu bentuk formal. Bentuk formal ini disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap. Contoh karya ilmiah ini yaitu skripsi, tesis, dan disertasi.